Di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, drama hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali bergulir. Tapi seperti episode sebelumnya, pemain utama justru tak terlihat di panggung. Reza Gladys, yang namanya tercetak tebal sebagai tergugat, kembali memilih absen. Padahal agenda hari itu cukup krusial, pemeriksaan legalitas para turut tergugat, dari Kapolri hingga Jaksa Agung. Prosedur yang menjadi gerbang menuju tahap mediasi, di mana semua pihak wajib hadir secara langsung. Padahal, sebagai pihak tergugat utama, kehadirannya dalam proses hukum, apalagi nanti saat mediasi, bukan sekadar formalitas. Ini soal tanggung jawab. Menurut kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, nanti dalam proses mediasi, semua pihak diwajibkan hadir secara langsung, tanpa bisa diwakili. Dalam klarifikasinya yang disusun rapi di Instagram, Reza menuliskan bahwa kehadirannya bisa diwakilkan. Bahwa ketidakhadirannya adalah bentuk kepercayaan pada jalur hukum yang berlaku. Sebuah pernyataan yang kalau dibaca 2 kali, terdengar lebih seperti pembenaran daripada penjelasan. Dan sayangnya, kalimat yang dimaksud untuk memvalidasi ketidakhadiran itu justru berbuntut klarifikasi lain dari publik yang merasa muak. Kalau ketidakhadiran adalah bentuk kepercayaan, mungkin keberanian hadir adalah bentuk kejujuran. Tapi tentu tidak semua orang nyaman dengan yang jujur. Dan bijak itu bukan soal seberapa indah kata-kata klarifikasi di Instagram. Bijak adalah berani hadir, walau mungkin harus menatap lawan. Video ini soal kalimat dari DRG yang dinilai blunder. Katanya percaya kepada hukum, tapi beliau tidak hadir pada sidang kedua, yang pada akhirnya sidang tersebut ditunda dan selanjutnya akan ada sidang mediasi yang mana Mahkamah Agung mewajibkan semua pihak untuk hadir tanpa terkecuali. Dan ada komentar terbaru dari DRG atau istilahnya klarifikasi. Tebak tanggal 11 Juni dia di mana? Ayo, kata pengacaranya ada di parkiran. Kata DRG lagi di Bangkok. Kemudian dibalas, "Ah, kamu orang gampang kegiring opini. Lihat postingan saya di IG Bangkok tanggal berapa. Saya nggak ada bilang tanggal segitu saya di Bangkok." Nah, di sini DRG melakukan pembelaan diri atau klarifikasi bahwasanya tidak benar. Tanggal 11 itu beliau sedang berada di Bangkok. Walaupun ada beberapa story yang diunggah oleh beliau pada saat mengikuti seminar di negara Thailand. Tapi apapun itu merupakan hak dari DRG untuk membela diri atau memberikan klarifikasi apakah benar tanggal 11 itu beliau sedang berada di Bangkok atau berada di parkiran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian di sini ada narasi dari pemilik akun TokTok Rahasia Umum. Akhirnya Reza Gladys tolak ajakan damai. Nikita Mirzani akan dipenjara 20 tahun. Reza Gladys, dokter yang menjadi korban pengancaman dan penghinaan publik oleh Nikita Mirzani, menolak semua bentuk ajakan damai. Di sini nggak ada kata dugaan ya, langsung korban pengancaman. Padahal pengancamannya sudah dihilangkan. Tapi pemilik akun ini malah menuliskan korban pengancaman. Seharusnya pakai kata dugaan dong, karena belum tentu kebenarannya. Dan di sini ada respon telak dari Nikita Mirzani. Yang ngajakin DRG damai itu siapa? Nggak ada kata Nikita Mirzani. Justru berita yang beredar itu DRG yang ingin berdamai dengan Nikita Mirzani. Tapi kata pengacaranya, Nikita Mirzani sudah memberikan respon tidak akan mau berdamai dengan pihak DRG. Ternyata masih ada aja yang ngeyel dan memperdebatkan gugatan prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Jadi banyak pihak yang berpikir bahwa kalau nggak ada kontrak tertulis, nggak ada tanda tangan, nggak ada materai, KTP, atau bahkan NPWP, maka itu bukan perjanjian. Sayangnya itu adalah cara berpikir yang keliru dan sempit. Nah, di dalam hukum perdata, perjanjian itu tidak terbatas pada kontrak kerjasama yang formal, tapi perjanjian dalam KUH Perdata itu mencakup hal yang sangat luas, bahkan yang tanpa surat, tanpa akta, dan tanpa dokumen resmi sekalipun.
Jadi transaksi jual beli, sewa menyewa, bahkan hibah itu termasuk dalam wilayah perjanjian. Coba kalian bayangkan, ibu-ibu belanja sayur di pasar untuk membeli ayam, cabai, dan tomat. Apakah itu harus pakai akta notaris dulu biar sah? Nah, kemudian kamu sedekah Rp1.000 di kotak amal. Apakah kalian perlu perjanjian tertulis bahwa uang itu tidak boleh dibelikan permen agar sah? Jelas tidak kan, tapi semua itu termasuk perjanjian yang sah secara hukum. Karena memenuhi unsur-unsur seperti sepakat, cakap, kemudian objek yang jelas, kemudian sebab yang halal. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian. Inilah yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu masyarakat bebas membuat kesepakatan sepanjang tidak melanggar aturan hukum. Jadi guys, di dalam kasus yang Nikita Mirzani, meskipun tidak ada kontrak tertulis soal 4 miliar itu ya, bukan berarti perjanjiannya otomatis batal atau tidak sah. Yang dibutuhkan itu hanyalah alat bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti misalnya percakapan, bukti transfer, saksi, dan konteks hubungan antar pihak. Justru kalau ada pihak-pihak lain yang menyanggah ya, mereka juga bisa menguji kok bukti tersebut apakah direkayasa atau tidak. Jadi jangan salah kaprah ya, hukum perjanjian tidak sekaku yang kalian kira. Dan keadilan itu bukan tentang siapa yang paling banyak meterainya, tapi siapa yang paling bisa membuktikan kebenarannya dengan jujur dan sah menurut hukum. Salam dari netizen Es Cendol yang percaya kalau kalian beli gorengan di abang-abang pakai duit beneran. Ya jangan pura-pura lupa bayar cuma karena nggak ada kontrak tertulis. Kayaknya abang netizen Es Cendol sampai bosan ya untuk menjelaskan soal sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dari pihak pendukung DRG, salah satunya Mbak Kecamata, yang masih terus mengatakan bahwa hanya ada perjanjian tertulis. Dijelaskan lagi oleh abang netizen Es Cendol ada pasalnya, dan pasal itu sah secara hukum. Kata pengacaranya Dr. Reza ada di parkiran, tapi Dr. Reza bilang sudah diwakili. Gimana tuh bang? Dibalas, kan di postingannya ada keterangan bahwa kliennya lagi di Bangkok. Nah itu yang menjadi masalah dan menimbulkan pertanyaan, apakah story dan postingan tersebut diunggah pada tanggal 11 Juni atau sebelum dan setelah tanggal 11 Juni. Tapi netizen bisa menilai sih terkait pernyataan dari DRG, apakah dia berkata jujur atau tidak. Kemudian ada komentar yang menyanggah VT dari netizen Es Cendol. Saya tanggapi captionnya, walaupun perjanjian itu seluas samudra, kalau tidak tertulis tetap aja dalilnya lemah. Masih ada yang tidak percaya dengan dua jenis perjanjian yang sah secara hukum itu. Selama memenuhi syarat di pasal 1320 KUH Perdata, tidak ada dalil yang lemah. Perjanjian lisan itu hanya lebih kompleks pembuktiannya, karena bisa multitafsir dan rawan diingkari. Dalam kasus ini, seperti yang selalu saya katakan, hakim yang akan menguji apakah benar-benar ada perjanjian lisan antara Nikita dan DRG. Kemudian ada postingan yang diduga ini adalah postingan dari istri Bapak Julianus Paulus Sembiring. Memang suamiku Julianus Paulus Sembiring, si pengacara kampung inilah, suka kali buat masalah. Kasian loh pak. Entah apa maksudnya, yang pasti ini diduga merupakan postingan dari istri pengacara dari DRG yang bernama Violeta Ginting. Makanya netizen pun berkomentar, nah dibongkar sendiri sama istrinya. Tapi di sini belum dipastikan sebenarnya topik apa yang mereka bahas.